Halo semuanya, sobat pembelajar yang luar biasa. Berjumpa kembali pada Knowledge Capture. Kali ini bersama saya, Rahmat Guntoro, akan membicarakan 6 teknik menulis buku. Sobat pembelajar yang luar biasa, 6 teknik menulis buku yang akan kita bedah saat ini akan kita ambilkan dari buku yang pernah saya tulis dengan judul 6 teknik menulis buku. Pada kesempatan pertama akan kita kupas dulu nih 6 tekniknya apa saja. Pada video-video berikutnya akan kita bedah masing-masing teknik. Baik sobat semuanya, sobat pembelajar yang luar biasa. 6 teknik menulis buku. Yang pertama adalah fokus, yang kedua adalah reuse, yang ketiga adalah recycle, yang keempat adalah upgrading, kemudian yang kelima adalah training, yang keenam adalah user-led. Keenamnya ini akan kita gambarkan sederhana, dan keenamnya ini adalah teknik untuk dari mana? Teknik untuk kita sebagai seorang calon penulis buku, pintu masuknya dari mana? Pintu masuk yang pertama adalah fokus. Apa sih teknik fokus itu, sobat pembelajar? Pengalaman, bakat Anda bisa dijadikan pintu masuk untuk menulis buku. Sederhananya begini. Pengalaman, bakat Anda, keduanya akan mempermudah karya Anda menjadi buku. Contohnya, Anda seorang atlet sepak bola, Anda seorang pemusik, Anda seorang penyanyi, Anda seorang ilmuwan, Anda seorang arsitek, Anda seorang apa aja. Anda bisa tuangkan pengalaman Anda itu dalam bentuk buku melalui cerita. Menuliskan tentang kesuksesan bakat Anda. Oke, itu sederhananya ya. Untuk langkah-langkah berikutnya kita taruh di video berikutnya, video yang lain. Yang kedua, reuse. Teman-teman sekalian, sobat pembelajar yang luar biasa. Untuk pintu masuk yang kedua, reuse ini, ingatlah karya lama Anda. Slogan saya begitu. Contoh nih, karya lama Anda adalah dalam bentuk buku perpajakan misalnya ya, buku perpajakan. Nah, ada peraturan-peraturan perpajakan yang berganti. Secara praktis, buku Anda perlu di-upgrade, perlu diperbaiki, perlu disesuaikan. Nah, teknik memadukan karya lama Anda dengan karya baru yang akan sesuai dengan yang kekinian tadi, itu disebut pintu masuk melalui teknik reuse. Gunakan karya-karya lama Anda. Ingat, karya lama Anda masih relevan sepanjang ada jembatan yang menghubungkan karya lama dan karya baru Anda. Itu reuse. Baik, contohnya apa? Langkah-langkahnya bagaimana? Memproses dari karya lama menjadi karya baru seperti apa? Kita taruh di video berikutnya ya, video yang lain. Baik, nomor 3. Teman-teman, teknik ketiga disebut dengan recycle. Sederhananya begini. Ada satu kata kunci, daur ulang. Carilah karya Anda yang sudah jadi scrap, sudah jadi sampah. Apa nih contohnya? Teman-teman pernah kuliah S1 bikin skripsi. Setelah skripsi itu disidangkan dan dinyatakan lulus, teman-teman akan berpikir skripsi saya akan jadi scrap. Artinya tidak lagi diuji lagi karena sudah diuji. Nah, ubah skripsi Anda itu menjadi buku. Yaitu namanya recycle. Pintu masuknya dari sana. Kenapa sih pintu masuk recycle? Teknik recycle ini penting agar kita tidak mengulang dari awal. Skripsi kita adalah perjuangan berdarah-darah kita untuk mencapai sarjana atau sarjana terapan. Nah, skripsi tadi tinggal kita ubah saja formatnya, kemudian bahasanya kita sederhanakan agar lebih good looking, mungkin desainnya kita ubah. Nah, caranya seperti apa? Langkah-langkahnya seperti apa? Nantikan pada video berikutnya.
Ya, keren. Nomor 4, upgrading. Naikkan level Anda. Karyanya maksudnya ya. Contoh upgrading. Teman-teman seorang pendidik, guru, dosen, widya iswara, pamong, atau apapun sebutannya. Teman-teman bikin buku tutorialnya, buku panduannya, modulnya, bahan ajarnya. Levelnya itu masih level internal. Misalnya teman-teman seorang dosen, hanya digunakan di kampus. Teman-teman seorang guru, hanya digunakan di sekolah. Teman-teman seorang widya iswara, hanya digunakan pada saat latihan tertentu. Nah, itu karya Anda. Sepanjang tidak di ISBN-kan, sepanjang hanya digunakan pada internal, yang mengenal hanya lingkungan itu saja. Tapi ketika di ISBN-kan, diubah formatnya menjadi lebih umum. Misal modul tadi ada, biasanya kan modul ada materi, kemudian ada ringkasan, kemudian ada tes. Materi tadi lebih didetailkan mungkin, lebih digeneralkan mungkin. Kemudian maksud saya mungkin adalah sesuai dengan selera teman-teman mau seperti apa arah bukunya ya. Nanti untuk teknik langkah-langkahnya, tipsnya dari awal sampai bukunya terbit mungkin pada kesempatan video berikutnya. Baik, penasaran kan bagaimana teknik pertama, kedua, ketiga, dan keempat tadi didetailkan. Mudah-mudahan nanti videonya segera kita upload ya untuk yang lainnya. Nomor 5, training. Training ini adalah satu cara di mana teman-teman mengikuti sebuah pelatihan secara formal, non-formal, informal untuk mendukung skill menulis buku Anda. Bagaimana pelatihan formal, bagaimana pelatihan non-formal, bagaimana pelatihan informal, dan bentuknya sampai bentuk pelatihannya sampai menulis bukunya kita taruh di video yang lain. Nah, terakhir teman-teman sekalian, ini yang sangat menarik, user nih. Contoh nih, kembali ke pendidik ya. Teman seorang dosen, guru, widya iswara, pamong, tutor, dan seterusnya. Ada penawaran untuk menulis modul misalnya, menulis bahan ajar misalnya, menulis buku misalnya. Satu kata, ambil dan segera coba. Ini pintu masuk. Ini satu teknik untuk buku Anda jadi. Kita sebut dengan username. Teman-teman sekalian, itu singkatnya dari 6 teknik menulis buku. Sekali lagi kita ulang, ke-6 ini akan kita buatkan video tutorialnya masing-masing, dan nanti kita akan pisah setiap teknik menjadi satu video. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya bersama saya Rahmat Kuntoro. Bye-bye.